Pengantar ilmu qawaid fiqih dan aplikasi perekonomian modern. Kali ini kita akan bahas kaidah yaitu al-yaqinu la yazalu bisyakki. Keyakinan tidak dapat dihapuskan dengan keraguan. Dasar kaidah dari Al-Quran yang artinya, dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali prasangkaan saja. Sesungguhnya prasangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Yunus ayat 36. Dan kaidah dari hadis yang artinya, apabila salah seorang di antara kalian merasakan sesuatu dalam perutnya, lalu dia kesulitan menentukan apakah sudah keluar sesuatu ataukah belum, maka jangan keluar dari masjid sehingga mendengar suara atau mendapatkannya bau. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan dari hadis tersebut yaitu seorang yang semula dalam keadaan berwudu, lalu ia ragu apakah telah mengeluarkan angin atau belum. Maka dalam hal ini ia harus dianggap masih keadaan berwudu, sebab keadaan berwudu inilah yang sejak semula sudah menjadi keyakinan al-yaqin, sedangkan keraguan asyak baru muncul kemudian. Keyakinan yang ada itu tidak dapat dihapus dengan keraguan. Kandungan kaidah al-yaqinu la yazalu bisyakki. Yang pertama, yang dimaksud dengan al-yakin, yakin dalam kaidah di atas adalah sesuatu yang pasti, berdasarkan pemikiran mendalam atau berdasarkan dalil. Sedangkan yang dimaksud dengan asyak, ragu, sesuatu yang keadaannya belum pasti, mutaraddid, antara kemungkinan adanya dan tidak adanya. Sulit dipastikan mana yang lebih kuat dari salah satu kedua kemungkinan tersebut. Kandungan kaidah yang kedua, yaitu jika seorang berbuat sesuatu beramal harus dilakukan berdasarkan dengan keyakinan, maka apapun keraguan untuk menghilangkan keyakinan tidak akan diterima. Juga dapat dipahami dengan redaksi yang lain. Setiap perkara yang tetap tidak akan berubah dengan sebab kedatangan bukti yang terdapat syak padanya. Keyakinan merupakan suatu perkara yang bersifat tetap dan bersifat berlawanan terhadap syak. Selanjutnya, penerapan kaidah al-yaqinu la yazalu bisyakkin pada ekonomi kontemporer. Yang pertama, jika seorang beli mobil, kemudian ia mengatakan bahwa mobil yang dibelinya itu cacat dan ia ingin mengembalikannya. Lalu, penjual menolak ucapan pembeli yang mengatakan adanya cacat itu. Maka si pembeli tidak boleh mengembalikannya, karena pada asalnya mobil itu yakin dalam keadaan baik. Cacat tidak boleh ditetapkan dengan adanya keraguan, sebab yang yakin tidak boleh dihapuskan oleh keraguan. Penerapan kaidah dalam ekonomi kontemporer yang lain. Seseorang makan makanan orang lain, ia mengatakan pemiliknya telah mengizinkannya, padahal pemilik makanan tersebut tidak mengizinkannya. Dalam kasus ini yang dibenarkan adalah pemilik makanan, sebab menurut hukum asal, makanan orang lain itu tidak boleh dimakan.